objek yang bentuknya mirip sama beruang. Jadi si beruang ini lagi berlari masuk-masuk ke antara pepohonan. What's up temen gue, kembali lagi dengan gue BJ dari The Gadget Whisperer. Kali ini gue akan bahas mengenai drone yang lagi hot-hotnya, DJI Mavic Air 2. Seperti biasa, drone itu upgrade-nya biasanya dari kamera, dan kameranya kalau kita lihat di sini sudah kamera yang baru. Dia menggunakan Sony IMX586 sensor. Jadi sensor ini setengah inci, dia bisa mengoptimalkan pikselnya hingga 48 megapiksel foto, tapi bisa juga standar foto itu 12 megapiksel. Jadi ini pertama kalinya drone DJI yang bisa memfoto 48 megapiksel. Dari segi videonya, dia bisa sanggup ke 1080 dengan frame per second yang sangat tinggi, yaitu di 240 frame per second. Jadi kalau mau slow-mo, itu slow-mo-nya yang super slow-mo, yang 8 kali lebih slow. Dan untuk perekaman 4K-nya, tidak tanggung-tanggung DJI menaruh 4K dengan 60 frame per second. Jadi ini adalah Mavic pertama kali yang bisa 60 frame per second di 4K. Wah, ini gila banget sih. Fitur untuk HDR video juga dibenamkan di sini dengan maksimum di 4K 30. Jadi 4K 60 memang tidak bisa HDR video. Jadi 4K 30 HDR video itu bisa dinyalakan, dan hasilnya itu gambarnya saturasinya lebih bagus karena itu sudah seperti foto HDR, tapi hanya ini video. Sudah dibenamkan juga sebenarnya fitur ini di Osmo Action. Drone ini juga bisa merekam di H265 seperti Mavic 2, tapi bedanya dia bitrate-nya bisa lebih tinggi, dia bisa 120 megabit per second. Jadi untuk bitrate tinggi tentunya hasilnya lebih smooth, dan juga ini cocok untuk digabungkan dengan production dengan misalnya DSLR kamera atau kamera profesional lainnya untuk dimasukin ke iklan seperti itu masih oke. Kalau teman-teman browsing IMX586 sensor ini sebenarnya teknologinya sudah lumayan lama ya, udah 2 tahun lalu, 2018 Sony mengeluarkan ini untuk smartphone. Jadi memang capable mengoptimalkan pikselnya. Mereka nyebutnya quad buyer, artinya optimalkan menjadi dari 12 megapiksel menjadi 48 megapiksel. Itu super banget. Selain dari hardware-nya, kameranya sudah di-upgrade, software-nya juga menyesuaikan. Dan dari segi foto, dia menambahkan yang namanya smart photo. Jadi pertama ada single foto, ada 48 megapiksel foto, dan juga ada yang namanya smart photo. Smart photo itu 12 megapiksel, dan dia menganalisa 3 hal. Yang pertama adalah scene, misalnya dia foto sunset atau enggak langit yang biru, pepohonan, itu dia bisa tahu. Oke. Yang kedua adalah itu hyperlight. Hyperlight kalau foto malam, dia otomatis akan menaikkan exposure dan lain-lain, settingannya sudah otomatis. Jadi sehingga foto malam akan menjadi lebih bagus. Dan yang ketiga adalah namanya SDR. Jadi kalau siang hari bolong, itu cahaya terlalu tinggi, overexposure, itu pakai SDR dia bisa mengambil foto 5 hingga 7 kali. Itu udah otomatis semuanya, tidak perlu mentoggle satu-satu. Seperti Mavic 2, dia juga sudah dilengkapi fitur hyperlapse. Jadi hyperlapse kan sudah ada free, sudah ada circle, course lock, sama yang namanya waypoint. Nah, bedanya di sini ada opsi untuk bisa merekam 8K hyperlapse, tapi nanti akan available setelah software upgrade. Menurut keterangan yang saya dapat, kalau 8K-nya itu tidak bisa dipakai di semua mode, jadi hanya di mode free sama di mode waypoint ya. Di DJI Mavic Air 2 ini sudah dibenamkan fitur baru yang namanya Focus Track. Jadi Focus Track ini diklaim bisa terbang lebih pintar dibandingkan dengan versi 1 Mavic Air yang pertama. Karena Focus Track sudah menggabungkan 3 fitur sekaligus. Yang pertama adalah Spotlight, tapi Spotlight-nya sudah versi 2, 2.0, dan juga ada Active Track juga yang sudah versi 3, 3.0, dan satu lagi adalah POI. POI yang versi 2 ada di Mavic 2, sedangkan yang sekarang udah versi 3. Bedanya di mana? Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Kalau kita biasanya mengendalikan drone dengan DJI Go 4, itu masuk ke Active Track mode dulu, baru kita bisa draw objeknya. Tapi kali ini nggak perlu masuk ke mode apapun. Dari mode video pun kita tinggal draw aja gambar objeknya, lalu kekunci, udah kita ada pilihan untuk melakukan apa. Ada Spotlight, ada Active Track, ada juga POI. Nah, untuk Spotlight ini di versi 2 itu kalau kita draw objek misalnya gedungnya itu kekunci, dan kita bisa gerak-gerakin drone-nya ke kiri dan ke kanan, tapi tetap gedungnya itu akan di frame, jadi tidak akan out of frame, jadi kameranya akan ngunci ke situ. Itu adalah Spotlight 2.0.
Dan kalau misalnya yang Active Track 3.0 ini yang gokil sih. Ini jadi objeknya saya kunci, saya pilih Active Track yang trace, udah gitu si drone akan mengikuti dari belakang. Ada juga yang profile yang dari samping. Nah ini kalau dari belakang, contohnya ada di video yang akan saya kasih berikut ini. Kayak abaikan objek yang bentuknya mirip sama beruang. Jadi si beruang ini lagi berlari masuk-masuk ke antara pepohonan. Dan drone itu bisa mengikuti tanpa menabrak satu ranting pun. Bahkan ada daun pun itu tidak ketabrak. Drone-nya tidak dilengkapi dengan propeller guard, artinya kalau sampai nabrak ya bakalan jatuh. Tapi DJI dengan vision center di depan dan di belakang tanpa ada di samping pun bisa melakukan hal itu. Nah kalau kalian familiar dengan fitur POI atau Point of Interest yang versi 2 di Mavic 2 itu sebenarnya kita mengunci objek ya, dan objeknya itu akan dikiterin secara 360 derajat, bisa ke sini, bisa sebaliknya. Kurang lebih seperti itu. Cuman objeknya tidak bergerak. Nah, di 3.0 ini bisa ngikutin objek yang bergerak, contoh manusia atau binatang juga mungkin bisa, mobil, motor. Jadi begitu kita kunci, itu otomatis mengikuti objeknya. Objeknya bergerak, dia akan melingkar terus. Itu yang membedakan POI 3.0. Tapi pastiin pas ngelakuin hal ini, itu pastiin kanan kirinya free dari obstacle. Kenapa? Karena drone-nya tidak dilengkapi obstacle avoidance yang ada dari samping, sensornya tidak ada. Yaitu kita harus paham limitasi drone-nya. Jangan sampai kita mentang-mentang ini drone bisa seperti itu, terus kita bebas saja melakukan di area yang banyak, misalnya tiang listrik atau pohon. Itu tidak disarankan. Kalian mungkin masih ingat kawan kita yang lama ini namanya Mavic Air versi 1 ya, bentuknya seperti ini, beda banget sama yang baru. Jadi DJI memang ternyata bentuknya yang paling oke adalah yang seperti ini. Dari Mavic Pro, Mavic 2 sampai Mavic Air 2 bentuknya seperti ini, kurang lebih sama, cuman harusnya dimensinya berbeda. Nah, yang dulu bentuknya seperti ini. Ini kalau dibuka ya, unfold seperti ini. Dia sensornya sama, depan, bawah, dan belakang. Tapi dia tidak ada samping dan atas ya. Dia punya APAS juga, APAS, atau kita nyebutnya APAS. APAS itu Advanced Pilot Assistance System ya. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menghindari objek, bisa mendetek objek dari jarak jauh dan bisa memprediksi untuk menghindar. Kekurangannya di Mavic Air yang pertama, APAS-nya itu, kalau objeknya sudah terlalu dekat, dia tidak bisa menghindar. Karena si algoritmanya itu tidak bisa ngitung, oh ini ntar akan menghindar ke sini, nggak bisa. Ya, jadi harus dari agak jarak jauh supaya bisa ngitung dulu. Begitu objeknya udah mendekat, dia akan minggir ke kiri, ke kanan, atau naikkan. Nah, yang baru ini, yang menarik adalah di APAS 3.0. Ini benar-benar dynamic, movement-nya itu benar-benar berbeda. Saya kemarin coba objeknya itu nggak nyampe 2 meter. Saya majuin gini, objeknya tinggi, dia bisa naik ke atas. Karena dia bisa benar-benar avoid. Ya, di video kali ini saya akan tunjukin gimana APAS itu bekerja dengan baik. Jadi si APAS itu akan mendeteksi di depan secara 3D, jadi 3D mapping environment-nya. Dia tahu di mana itu letak yang bisa dia lewatin, area space yang bisa dia lewatin. Misalnya nyempit sekalipun, agak narrow, dia masih bisa masuk. Bahkan bisa masuk ke kolong jembatan, tapi kalau nggak berani mendingan nggak usah lakukan itu. Tapi dia benar-benar pinter ya. Nah, mungkin penggemar drone DJI itu udah berharap kalau di versi 2 ini, Mavic Air 2 ini punya quick shot baru. Yang kita tahu quick shot itu yang sebelumnya ya, di Mavic 2 itu udah ada 6, kecuali yang zoom itu ada dolly zoomnya. Nah, kalau yang di sini ada tambahan atau enggak? Ternyata tidak ditambahkan. Jadi ada circle, helix, drone rocket, masih ada asteroid dan boomerang. Bedanya di mana? Bedanya untuk mengaktifkan si quick shot-nya, kita bisa ada 2 cara. Biasanya kan kita touch layarnya, handphonenya, klik go. Nah, opsi kedua adalah kita bisa wave tangan kita, dada-dada. Dia langsung aktif. Jadi tanpa di-touch lagi, dia sudah go. Hitung 3, 2, 1, dia mundur. Kurang lebih situ. Jadi nggak ada fitur yang namanya gestur yang seperti dulu, nyalain drone dari bawah pakai tangan gitu ya, kayak sulap. Itu sudah tidak ada lagi di sini. Jadi fitur gesturnya dipindah ke quick shot aja.
Drone baru selalu diharapkan untuk bisa terbang lebih lama, dan untungnya DJI mengimprove baterainya si Mavic Air 2 ini ke 3500 mAh, dan dia diklaim bisa terbang hingga 34 menit. Tapi sekali lagi 34 menit ini ada peraturannya ya, jadi tidak ada angin dan juga benar-benar drone dalam keadaan yang tidak pakai sport mode. Tapi tidak bisa ditelan mentah-mentah juga, yang namanya spek. Kita real time-nya berapa, saya belum tes, tapi nanti saya akan tes. Kalau saya pakai Mavic Mini, itu sekitar 23-24 menit, hingga baterai itu 20%. Jadi flight time lumayan lama. Itu speknya 30 menit. Kalau ini speknya 34 menit, artinya ya nambah sekitar 2 menit, 3 menit. Tapi dengan 34 menit ini, kita tentunya akan lebih hati-hati dalam menerbangkan, dan kita punya waktu untuk return to home. Sejauh ini memang drone yang paling lama terbangnya di versinya DJI. Mau bandingin sama DJI yang consumer drone yang lain, ini yang paling lama. Jadi itu dia kelebihannya Mavic Air 2. Kalau diperhatiin dari yang kakaknya Mavic 2, Mavic Air 2, ini baling-balingnya mirip sekali, hanya lebih kecil saja. Dan lekukannya itu bisa dibilang sama. Dan saya penasaran banget, waktu pertama kali saya nyalain, memang low noise propellernya ini memang low dibandingin sama yang lama. Mavic Air 1 itu berisiknya ampun-ampun ya, jadi high pitch itu atau melengking banget, suaranya kayak tawon lah. Nah kalau ini tuh bener-bener adem, feel-nya beda banget, suaranya tuh bener-bener agak karakteristiknya berbeda, padahal bentuknya itu mirip sama yang Mavic 2. Karena drone-nya lebih kecil dari Mavic 2, si Mavic Air 2 ini cenderung lebih agile atau lebih lincah dalam bermanuver. Waktu saya menggunakan Active Track 3.0 itu, waktu tracing, saya menghadap ke drone-nya dan saya melihat betapa drone-nya itu bisa meliuk-liuk gerakannya, gerakan cepat atau dadakan itu dia bisa. Dan oke banget, kameranya tetap stabil, jadi 3-axis gimbalnya ini bekerja juga dengan baik. Belum drone ini launching juga saya udah berharap kalau DJI mau naruh OcuSync-nya di Mavic Air yang kedua ini. Kenapa? Karena Mavic Air yang pertama kita tahu bahwa ini pakai enhanced Wi-Fi. Enhanced Wi-Fi kalau di Indonesia tahu sendiri, dengan regionnya CE itu problemnya lumayan. Jadi kalau baru terbang sebentar aja udah putus signalnya ya. Kecuali kita terbang di region FCC di Amerika, atau nggak kita ubah dia sebagai FCC. Ada caranya. Nah, di sini menggunakan OcuSync 2.0 yang saya pikir akan maksimum terbang oke lah 8 kilo lah gitu. Itu FCC ya. Nah ternyata si drone ini mampu terbang hingga 10 kilo. Saya senang kalau FCC-nya aja 10 kilo, artinya CE-nya itu setidaknya 4 kilo. Tapi DJI bisa mengklaim itu bisa 6 kilo. Nah, saya belum tes juga sejauh mana ini drone bisa terbang sampai hingga putus signalnya. Tapi sekali lagi, terbangin drone yang benar adalah yang LOS, Line of Sight. Kelihatan tetap di depan, drone-nya tetap aman. Dan juga remote-nya itu signalnya tetap tidak keganggu atau ketutup sama objek. Bisa gedung, bisa rumah, pohon. Kalau itu ketutup, sudah pasti akan putus. Mau berapapun kekuatan dari transmisinya, itu tetap. Nah, ini agak sedikit juga menarik dari segi remote-nya. Remote-nya tidak seperti remote biasa. Kalian tahu remote yang seperti biasa, itu handphone dijepit di bawah. Tapi ini tidak ada penjepit di bawah. Ini bentuk remote-nya mirip sama smart controller, cuman bedanya dia tidak ada layarnya. Nah, antenanya di mana? Antenanya ada di sini. Jadi kalau kita tarik sini, ini handphone kita ditaruh di atas. Dan ini adalah antenanya. Antena tidak bisa dilekuk-lekuk, jadi kalau kalian misalnya perlu ada adjust antena, ya kalian tinggal gerakin ke atas ke bawah. Di sini ada tombol record atau shutter button, atau bisa foto juga. Kita mengubahnya foto dan video, bukan seperti dulu, tapi ada di button yang sebelah kanan. Ubah ke foto, ubah ke video, lalu klik record atau foto. Sebelah sini pure untuk gerakin gimbal naik turun. Nah, di bawah tidak ada tombol function. Tombol function ada di sini buat nyalain auxiliary light ya. Yang di bawah sini ini ada lampu LED yang disebut auxiliary light. Dia akan otomatis nyala jika gelap, atau kita bisa nyalain secara manual. Lalu kalau kita jauh drone-nya, kita pengen dengan otomatis pulang, kita bisa tekan yang namanya return to home, ada di sini. Cuman ini udah agak nggak kelihatan. Di sini return to home, tekan dan tahan akan pulang. Switching flight mode ada di sini. Ada sport, normal, ada tripod.
Tentunya kalau sport, drone-nya akan kerja lebih kuat, dia lebih kencang terbangnya, tapi obstacle avoidance-nya tidak ada, jadi sensor semua off. Nah, jadi overall DJI itu punya banyak banget fitur yang ditambahkan di sini. Yang pertama dari segi kamera, video dan foto, dan juga smart foto tadi 48 megapiksel foto, terusnya videonya bisa 4K 60, ada HDR video yang tadinya hanya ada di Osmo Pocket sekarang bisa terbang lagi. Lalu hyperlapse-nya juga ada opsi nanti di 8K. Itu adalah terobosan ya. Tapi sepertinya handphone belum support ke 8K, jadi mungkin itu untuk production kayak iklan atau apa, portfolio itu bisa jadi. Lalu bisa terbang lebih pinter. Tadi dengan adanya sensor yang baru dan algoritma baru, software baru, dia bisa menghindarin objek dan juga punya fungsi-fungsi lain seperti quick shot yang bisa digerakkan dengan gestur, dan juga tadi ada POI yang baru, APAS yang baru, dan yang menarik juga adalah bisa terbang lebih lama. Transmisinya tidak kalah dengan Mavic 2, bahkan dia lebih bagus. Saya bisa klaim lebih bagus karena kemarin saya cobain juga signalnya itu benar-benar bagus. Yang biasanya di saat terbang di situ itu putus, kemarin tetap bagus. Ya, jadi banyak banget. Oke, kurang lebih kayak gitu sih review saya. Saya akan coba lagi bikin video untuk kayak flight time, terusnya memanfaatkan beberapa fitur, gimana cara makainya, bikin hyperlapse, dan juga mungkin juga bikin yang namanya perbandingan flight time-nya dengan yang lain-lainnya. Jadi yang masih bingung nih drone ini layak dibeli atau tidak, saya bilang sih layak. Kenapa? Dari segi harga dan apa yang didapat, ini sudah lebih dari cukup. Bahkan harganya pun di bawahnya Mavic 2 yang basic. Mavic 2 memang diciptakan untuk orang-orang yang profesional, makanya harganya lumayan. Kalau mau lengkap yang ada combo dan 3 baterai itu kan nambah lagi, which is harganya mungkin bisa di atas 20-an juta. Ya dulu sih bisa sampai 30 juta, tapi harga sudah turun. Nah, Mavic Air 2 ini menjadi pilihan mid to high. Jadi buat kalian yang kebutuhan sehari-harinya misalnya traveling, nanti setelah pandemi kalian udah bisa traveling lagi. Kalian mau night foto, mau foto cityscape di perkotaan misalnya malam-malam, ini sangat-sangat reliable. Jadi nggak usah takut kayak signalnya hilang, juga hasil gambarnya oke banget. Jadi beberapa akan saya tunjukkan juga hasilnya seperti apa. Worth to buy, jangan lupa bisa pre-order di eraspace.com mulai dari 4 sampai 14 Mei 2020. Nanti akan setelah dikirim barangnya. Ya, jadi kalian harus tunggu aja di rumah, nggak usah datang ke toko lagi, akan dikirim ke rumah sebelum tanggal 22 Mei, barangnya sudah ada di rumah kalian. Jika kalian merasa video ini berguna, jangan lupa like buttonnya diklik dan juga di-share sebanyak-banyak ke teman-temannya. Silahkan komen, mau nanya apapun akan saya jawab. Jangan lupa di-subscribe juga, ditekan itu loncengnya supaya ada update video dari saya, akan di notifikasi ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Salam The Gadget Whisperer.